Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kita di Joran Project. Untuk kali ini saya Roy, pemeran dari Joran Project, membuat video yang sangat berbeda, yaitu kami bikin video sedikit komentar dari para penonton setia dari Joran Project yang biasanya kita ngupload itu seperti video komedi. Untuk kali ini saya bersama dari sutradara sutradara Joran Project, yaitu Rizkullah ya, yang akan mengisi acara ini bersama saya. Ya, kita langsung panggil saja ya sutradara Joran Project. Ya, silakan masuk. Ya. Jadi sahabat Joran Project, ini adalah sutradara dari Joran Project yang tidak pernah maksudnya tidak pernah yang ada dalam videonya, tapi cuma 1-2 doang yang pernah masuk. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya, nama lahir adalah Rizkullah, biasa dipanggil di kampung ini Jiko atau Jiun atau Jikes. Nama asli nama asli mah tetap Rizkullah, tapi nama panggilan di sini banyak ya. Keseharian saya udah gitu aja lah. Kalau misalkan dari Joran Project, saya ditugaskan jereh mah katanya mah sutradara, tapi saya juga belum tahu sih tugas sutradara seperti apa. Kembali ke MC. Ya, ini Pak Sutradara ya. Jadi ada sedikit komentar-komentar nih dari setiap penonton Joran Project ini. Betul. Bahwa katanya di sini menanyakan untuk Bang Johan ini. Dari Siti Aminah, itu Bang Johan beneran PA apa bukan sih? Nah, ini saya tanyakan lagi ke sutradara. Jadi sebenarnya gini guys, yang namanya semua konten YouTuber itu kayaknya semuanya kalau misalkan difilmkan, membuat video-video komedi, itu semua adalah hanya skenario bohongan. Kayak contoh Bang Johan, siapa lagi? Roy termasuk dia, yang budek juga si Imam, Agus Pancing juga, itu semua bohongan. Nyatanya kehidupan pribadi dari Bang Johan adalah bukan seorang preman, apalagi sampai PA, bukan itu hanya mengisi hiburan di YouTube. Terima kasih. Itu ya Siti Aminah, sedikit jawaban dari sutradara Joran Project ini. Nah, kemudian ini dari Muhammad Sobirin. Boleh. Namanya Muhammad Sobirin? Iya, Muhammad Sobirin. Keren nih Muhammad Sobirin nih nanyanya nih. Itu kameramen dari Joran Project itu nyewa orang apa dari Joran Projectnya sendiri? Ini bagus. Jadi untuk masalah kamera, kita memiliki yang pertama kali kita rilis itu kan kalau di Joran Project musik-musik ya. Nanti kalau misalkan kalian pengen penasaran, nanti kita taruh linknya di atas ini ya, di ID card. Pertama itu musik-musik. Jadi untuk kamera di musik-musik tersebut adalah masih menggunakan kamera HP. Dan ketika kita masuk di bulan puasa tahun 2020 ya, tahun ini kita membuat video pertama yang parodi apa tuh? Parodi si yang perempuan itu, kamu sama Irwan itu tuh, kamu sama Irwan. Oh, parodi lagu apa? Lagu apa tuh? Wis kuan nanti ada di sini, nanti ada di sini. Itu. Nah, ketika itu kita sudah menggunakan kamera DSLR yang bermerek Canon 1300D.
itu punya milik pribadi juga, masih punya milik rekan kita yaitu kameramen itu sendiri. Dan ketika di film pendek Kisah Cinta Driver Ojol, nanti linknya di sini, itu kita sudah menggunakan kamera juga, kamera DSLR. Dan ketika di terus berjalannya waktu di bulan puasa itu kan kita kurang lebih ada 3 film di situ ya, Perantau termasuk Perantau. Sesudah lebaran alhamdulillah kita memiliki sedikit rezeki dan kita menambah kamera baru. Jadi selama ini kita menggunakan 2 kamera yang bermerek yang sama. Terima kasih pertanyaannya. Ya, itulah Muhammad Sobirin. Dan kemudian ada lagi dari si Tewa Epeh ini. Si Tewa Epeh. Iya, jadi si Tewa Epeh menanyakan, kok si Yoga nggak pernah kelihatan di film Joran Project sih? Nah, itu. Oh, iya. Mungkin sebelum-sebelumnya itu ya. Mungkin yang sebelumnya itu ya. Mohon maaf baru kita baca karena terlalu numpuk di situ ya. Jadi kenapa si Yoga itu baru muncul sekarang-sekarang ini? Iya. Pertama kali Yoga masuk kembali, Yoga Kiting ya. Yoga Kiting kembali itu ada filmnya Yoga Ispek di situ. Kenapa sebelum-sebelumnya nggak masuk? Saya ceritakan di sini karena si Yoga Iting ini pada waktu itu sedang merantau di kampung orang. Makanya kalau misalkan kalian ingin penasaran kenapa Yoga itu nggak muncul-muncul, nanti di film tersebut yang berjudul Yoga Ispek itu ada penjelasannya walaupun agak dipeleset-pelesetkan. Mungkin kalau misalkan ingin realnya, Yoga tidak muncul karena dia tuh lagi merantau di Solo, Jawa Tengah kalau nggak salah. Seperti itu. WP. Ya, WP ya. Tadi sutradara sudah menjelaskan bahwa si Yoga itu sebelumnya pernah kerja di Solo. Jadi di video Joran Project itu dia tidak ada karena dia kerja di Solo. Ya, kembali lagi pertanyaan dari Muhammad Iqbal 21. Min, itu Watao ngomongnya dibikin-bikin apa beneran pelo begitu? Oh, ini pertanyaan. Boleh. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Kalau misalkan untuk di segi Watao, kami beritahukan di sini bahwa Watao tersebut memang sudah karakternya seperti itu. Ya, tidak ada settingan di Watao. Bahkan kemarin ada yang pernah ngomong Watao itu ngomongnya bikin-bikin padahal enggak, itu emang udah ketentuannya dari Gusti Allahnya ya, kodrat Allahnya seperti itu. Jadi kalau untuk segi Watao tidak ada yang dibikin-bikin. Ya, jadi Watao tuh ngomongnya apa ende oh no. Nah, agak susah untuk mengucapkan lafaz yang benar. Iya, jadi kalau untuk orang awam pasti tidak paham dengan bahasa dia, tapi kayak kita Jiku sudah terbiasa gitu. Bahkan saya sendiri udah kebiasaan ngomongnya seperti Watao. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Marcella. Min, dulu YouTube namanya Jorangan Cilegon, kenapa sekarang diganti Jorangan Project? Ya. Pertanyaan sangat bagus. Kita jawab di sini kenapa kita merubah nama ataupun merubah akun. Kita jawab di sini karena untuk YouTube Jorangan Project tersebut sudah kadaluarsa dan tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube. Ya. Karena ketentuan dari YouTube untuk menjadi partner YouTube dijangkakan oleh YouTube sendiri dalam 1 tahun harus mengumpulkan 1000 subscriber dalam 1 tahun dan 4000 jam tayang. Dan insya Allah di Jorangan Project ini kita sudah mendekati titik-titik monetisasi. Minta doanya semoga dimonetisasi oleh pihak YouTube, kita berjalan dengan lancar dan sehingga di video-video kita sudah berisi oleh iklan dan yang nantinya bisa menjadi masukan kita gitu. Ya, ini pertanyaan selanjutnya nih ya, dari Muhammad Suhufi. Iya. Min, banyakin pemeran cewek dong yang cakep-cakep dan seksi. Waduh. Ini nggak boleh. Jadi kalau misalkan masalah pembahasan masalah cewek, kita di sini ada 2 serial ya.
yang kita utamakan kalau misalkan kita ingin menampilkan sebuah peran wanita, kita tuh biasanya di film-film tentang cinta, bisa mobil kayak kisah cinta driver ojol, kisah rumah tangga ojol, biasanya kita harus membutuhkan di peran wanita. Dan kalau misalkan di serial komedi, kita belum bisa menampilkan banyak-banyak wanita karena masih banyak problem-problem yang harus kita lalui. Satu, karena pemeran wanita mungkin mereka pada sibuk. Yang kedua, di sekitaran kita, di sekitaran wanita di sekitaran kita itu pada masih nggak mau diajak untuk berterjun ke dunia syuting. Mungkin Makanya, gengsi ya. ya bisa jadi gengsi, mungkin belum pede. Makanya untuk kalian yang wanita yang berada di sekitaran lingkungan Ratu Udik di sini, ayolah bareng-bareng gitu. Kita pancarkan bakat kita ataupun kita tampilkan bakat kita di depan kamera, yaitu dengan cara berakting. Ya, walaupun untuk saat ini belum bisa kita bayar gitu. Iya, jangan tiktokan. Oke, lanjut. Nah, jadi ya begitulah. Jadi pemeran Joran Project itu ceweknya sangat kurang banget. Dan untuk seksi-seksi janganlah. Jangan. Karena Kalau untuk masih seksi-seksi jangan. Penonton Joran Project ini masih di bawah 18 plus. Ya. Ya kalau misalnya untuk seksi-seksi makanya ntar dulu lah. Ntar dulu ya. Jangan. Sabar Mama Sufufi. Mama suruh. Ada aja kamu ngomong. Iya. Dilanjut. Ini kemudian dari Putri. Pertanyaan dari Putri nih. Ya. Gimana sih keluh kesah di Joran Project itu? Pertanyaan yang bagus. Keluh kesah tentang Joran Project, tentunya dalam hidup berorganisasi itu memiliki pasti ada bentrok, ada pro kontra. Terkadang ya kenapa hal itu bisa terjadi? Ya wajar, karena kita di sini bukan hanya berdiri satu orang. Ada saya, ada pemeran, kamera, semua itu memiliki ide yang sangat bagus. Sehingga dari situ dengan bedanya pendapat si A begitu, si B sampai si C ya begitu, bentrok di situ argumen ataupun masukan yang beda, dan nantinya kesimpulannya itu terus bagaimana mengatasinya kita musyawarahkan terlebih dahulu, bentuk solusinya bagaimana, dan kita rapatkan. Sesudah rapat itu terbentuk dan jawabannya sudah dihasilkan oleh rapat, jawaban tersebut nanti yang akan kita terapkan di lapangan nanti. Makanya ya wajar lah kalau misalkan bentrok malah pasti ada aja. Gitu. Nah, gitu aja ya pertanyaan dari sutradara. Jadi YouTube Joran Project ini baik pemeran cewek. Untuk sifat-sifatnya kayak Johan PA itu sebenarnya tidak PA. Terus seperti Watao itu emang omongannya seperti itu. Pelok. Ada Dan untuk saya sendiri sebenarnya saya tidak ngetok. Di dalam kehidupan asli saya emang saya ini orang yang jujur, baik, ramah juga. Ramah lingkungan maksudnya. Ramah lingkungan maksudnya. Iya, ya begitu saja. Dan jangan lupa nih videonya tonton terus di sudah selesai share. tadi komentarnya? Sudah. Kayaknya masih banyak sebenarnya. Mohon Iya. maaf untuk para kalian yang belum kebaca oleh Roy, karena terlalu banyak. Mungkin kita ambil kesimpulannya saja. Semoga dengan jawaban dari saya pribadi bisa memahami oleh para rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat JPTV yang dimanapun kalian berada. Semoga dengan apa yang saya katakan, sahabat-sahabat JPTV bisa memahaminya. Dan kembali ke MC. Ya, baik. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe pokoknya ya. Ya, terima kasih. Saya Roy. Saya Jika. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.